rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah ya'lamu qa'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil nusyur. Amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa iyaya bi taqwallahi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Allah Ta'ala fi kitabil karim wa lillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Faman kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Melalui terjemahan ini saya ingin berwasiat khususnya untuk diri saya sendiri dan umumnya kepada hadirin semua. Mari kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Artinya dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena hanya dengan iman dan takwa yang baik inilah kita akan selamat dunia dan akhirat. Saudara-saudara jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita sudah berada di bulan Syawal. Bulan ini disebut bulan haji. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 197 yang hanya saya ambil awalnya, al-hajju ashhurun ma'lumat ila akhir ayat, yang artinya musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi atau telah ditentukan. Menurut tafsir Ibnu Katsir, bulan yang ditentukan di sini adalah Syawal, Dzulqa'dah, 10 hari bulan Dzulhijjah. Maka tidak lama lagi, tepatnya besok pada tanggal 23, 24, 25 dan seterusnya, bulan Mei tahun 2023 ini, untuk jamaah haji gelombang 1 kloter pertama akan diberangkatkan ke tanah suci Makkah dan Madinah. Untuk gelombang 1 kloter pertama adalah Kabupaten Demak. Ini adalah kehormatan yang sangat luar biasa untuk jamaah haji Kabupaten Demak. Jamaah haji Kabupaten Demak grafiknya setiap tahun selalu meningkat terus. Untuk tahun ini ada 1.744 orang jamaah yang sudah siap diberangkatkan. Ini menunjukkan kesadaran iman dan takwa meningkat. Maka mari kita sambut mereka dengan senang hati. Kita sambut mereka dengan pemberian semangat. Mari kita bantu mereka, kita datangi, kita doakan mereka, karena mereka adalah tamu-tamu terhormat, menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah haji adalah merupakan mengamalkan rukun Islam yang kelima. Oleh karena itu, bagi yang sudah istitoah atau sudah mampu, wajib hukumnya tidak boleh ditunda-tunda lagi. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran,
Surat Ali Imran ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Surat Ali Imran ayat 97. Yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Bait Allah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Yang dimaksud istiqomah dalam ayat tersebut pada ayat di atas adalah mampu menyediakan perjalanan, mampu membayar biaya, mampu menyediakan biaya hidup keluarganya yang ditinggalkan, mampu kesehatannya, aman perjalanannya sampai ke Bait Allah. Bagi mereka yang sudah mampu namun terus diundur ditunda-tunda tanpa alasan yang jelas, sangat-sangat berbahaya. Bila kedahuluan bangkrut usahanya, resiko tenaganya, ajal menjemputnya, belum mendaftarkan haji, disuruh memilih mati, jadi mati Yahudi atau mati Nasrani. Na'udzubillah min dzalik. Berarti orang ini tidak termasuk orang yang mempunyai iman dan Islam ketika meninggal dunia. Saudara-saudara jamaah haji rahmatullah, keutamaan orang yang beribadah haji dan umrah. Satu, dianggap sebagai tamu Allah, diberi kehormatan khusus. Sejak berangkat keluar dari rumah sudah dikawal para malaikat rahmah sampai pulang ke rumah kembali. Maka kita pun sayang siarnya bila ada orang berangkat haji atau umrah, di samping kita mendoakan, juga kalau bisa untuk menghormati, syukur bisa menghantarkan sampai teman-teman tertentu, karena mereka adalah sebagai tamu-tamu Allah yang terhormat. Sebagaimana sabda Rasulullah, al-hajju wal-umaratu waqtullahi intahu ajabahum wa inistawbiru mukirahum. Rawahu Ibnu Majah karena Hurairah. Yang artinya orang-orang yang berhaji dan orang-orang yang berumrah adalah tamu-tamu Allah. Jika mereka berdoa mohon kepadanya, niscaya dikabulkan doanya, dan jika memohon ampun niscaya diampuni dosanya. Karena akan menjadi tamu-tamu Allah, maka para calon haji sebelum berangkat hendaknya memperbaiki diri, bertaubatlah kepada Allah, membersihkan diri dari noda dan dosa, memperbaiki sholatnya, dan memperbaiki menambah amal sedekah. Yang tidak kalah pentingnya hati saudara-saudara, meminta maaf kepada sesamanya dan memohon doa restunya. Kalau itu bisa dilakukan, insya Allah perjalanan hati saudara akan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan yang kedua, amal ibadahnya di tanah suci Makkah dan Madinah dilipat gandakan. Betapa senangnya orang-orang yang bisa beribadah haji di tanah suci, karena lipatan pahalanya sangat besar sekali, sehingga para haji dan para mereka berlomba-lomba untuk beribadah, seperti sholat berjamaah di Masjidil Haram, sholat berjamaah di Masjid Nabawi, menambah sholat Jumat, menambah membaca Quran, dan lain sebagainya. Sebagaimana bersabda para Nabi SAW, sholatun fil masjidi
afdalu min alfi sholatin bima siwahu ilal masjidil harami wa sholatu bil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi sholatin bima siwahu rawahu Ahmad. Artinya Nabi bersabda, sholat di masjidku Madinah lebih utama 1000 sholatan di tempat yang lain kecuali Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram lebih utama dari 100.000 sholatan di tempat lain. Hadis riwayat Imam Ahmad. Saudara-saudara, dari kata di atas maka jamaah haji hendaknya benar-benar tidak menyia-nyiakan waktu setelah sampai di Makkah dan Madinah nanti untuk berlomba-lomba melakukan jamaah maupun sholat sunat yang lain. Yang ketiga, kata keutamaan orang berhaji, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doanya dikabulkan. Itu mana Rasulullah bersabda, man hajja lillahi walam yarfus walam yafsuq raja'a kayaumi waladatu ummu rawahu Ahmad wa Tabrani. Barang siapa yang melaksanakan haji karena Allah dengan tidak rafas, artinya di sini berkata-kata kotor dan tidak busuk, artinya tidak durhaka, maka ia kembali suci seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya tanpa punya dosa. Di tempat-tempat mustajab seperti di sekitar pintu Multazam, di Hijr Ismail, Arafah, Mina, Raudhah, dan tempat-tempat mustajab lain, mereka selalu berdoa dengan khusyuk tawadhu, rendah hati, bercucuran air mata, menangis berseduh-seduh, insaf dan sadar menyesali dosanya. Maka pantas kalau orang yang bisa melakukan seperti itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pulangnya dari haji bisa menjadi contoh di masyarakat dan menjadi haji yang mabrur dan makbul. Amin amin ya rabbal alamin. Keutamanya teman akan mendapatkan imbalan surga. Ini adalah keistimewaan yang luar biasa bagi para haji dan para hajah. Bagaimana Nabi bersabda, al-hajju al-mabruru laisa lahu jazaa'un illa jannah. Rawahu Ahmad wa Tabrani. Haji mabrur pahalanya tidak ada lain kecuali dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan hadis di atas, maka sangat beruntunglah orang-orang yang bisa mendapatkan haji, kemudian hajinya bisa mabrur dan mabrur. Ini adalah gambaran setiap orang Islam yang melakukan haji. Saudara-saudara, jamaah berjumlah rahimahullah, dari berbagai keutamaan yang banyak sekali tadi, bagi orang yang bisa berhaji, maka hendaknya yang sudah merasa mampu atau istiqomah segera mendapatkan sekarang, karena dapat sekarang dapat punya 30 tahun lagi untuk Indonesia, khususnya Kabupaten Demak. Namun tidak jadi apa, yang penting sudah bisa mendaftar, sudah hilang kewajibannya, dan selalu berdoa. Kalaulah benar-benar pernah menjawab panggilan Nabi Ibrahim, pasti bisa sampai di Mekah dan di Madinah. Insya Allah, walaupun dengan jalan kaki, walaupun dengan bersepeda, insya Allah sampai ke Mekah dan Madinah. Saudara-saudara, karena lamanya dapat tunggu pemberangkatan haji di Indonesia ini, terutama di Kabupaten Demak, ada orang yang bernama Pak Nasrullah bersama istri dari Banyumas berniat dan bertekad bulat saking rindunya pengen
bisa haji, supaya bisa ibadah haji daripada menunggu 30 tahun lebih baik dia berangkat pada bulan Syawal sekarang ini dengan bersepeda menuju ke Mekah dan ke Madinah yang sekarang menjadi viral di media sosial. Semoga Pak Nasrullah dan ibunya yang bersepeda akan berhaji ke Mekah Madinah diberi keselamatan sampai pulang kembali. Hal ini pernah terjadi pula saudara-saudara pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Nabi pernah perintah kepada Umar bin Khattab, wahai Umar bin Khattab, mintalah doa kamu pada orang yang bernama Uwais Al-Qarni, orang dari Yaman. Dia akan menjadi penghuni surga karena saking taatnya pada ibunya, padahal tidak punya biaya untuk ongkos haji. Ibunya minta dihajikan, maka disanggupinya oleh Uwais Al-Qarni dengan cara digendong jalan kaki dari negeri Yaman sampai ke Mekah berbulan-bulan, sehingga pundak dan punggungnya pancet dan melepuh tidak dirasakan. Sesampai di Mekah ditemuilah sahabat Umar bin Khattab dan minta doanya. Ini adalah perjuangan yang besar untuk bisa haji. Oleh karena itu, bagi yang belum haji, tetaplah berniat yang kuat, optimis, tetap berusaha dan berdoa terus untuk bisa haji, walaupun dengan bersepeda sampai ke Mekah Madinah. Syukur bisa membayar dengan sesuai ongkos yang ditetapkan oleh pemerintah. Saudara-saudara jamaah sholat Jumat rahmatullah, mari kita doakan mudah-mudahan yang berangkat tahun ini, khususnya dari Kabupaten Demak yang sebanyak 1.744 jamaah, mudah-mudahan nanti bisa selamat membawa haji mabrur dan mabrurah dan memberkahi untuk hidupnya dunia dan akhirat. Dan kita doakan selamat jalan tamu-tamu Allah. Semoga engkau mendapat kemudahan sesuai dengan harapan kalian semuanya. Jika dengan khotbah yang kami sampaikan semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ma'lumat wa man baradati al-hajjah ala rafasa wala kusuka wala jika pilahaj wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah wa tazawwadu wa inna khairaz zadi taqwa wa taqun ya ulil albab wa rabbil rahman anta khairur rahimin.